Moibi, Ya. cerita kali ini kiriman dari Paranoise yang gue rasa tuh masih sama kayak cerita-cerita kalian. Tapi sebelumnya gue bacain dulu ya. Salam dari si pengirim ini. Halo Scary Things, kenalin aku Rani, seorang ibu rumah tangga sekaligus punya toko pakaian kecil-kecilan di Bekasi. Aku pengen bagi cerita pengalaman liburan anak pertamaku, sebut aja namanya Farel. Kebetulan waktu itu dia baru aja naik kelas 5 SD. Waktu libur dihabisin di rumah aja, karena ya aku sama suami aku terlalu sibuk. Makanya biar gak bosen, aku kasih izin anak aku buat main sekaligus nginep di rumah adik kandung aku di Bogor. Karena kebetulan di sana emang ada sepupu-sepupu juga. Tapi ternyata ini adalah keputusan yang hampir bikin aku kehilangan anakku. Oh. Nah, gue ceritain ya. Jadi buat background story aja, Rani ini di sini bilang kalau anaknya ini dasarnya emang ekstrovert, supel, sama bisa dibilang mandiri lah. Dan karena itu juga Farel nih gampang banget bosen kalau gak ada kegiatan di rumah. Makanya waktu Farel ini bilang minta buat nginep beberapa hari di rumah tantenya, si ibunya ini tuh gak terlalu khawatir. Apalagi rumah adik kandungnya si ibunya ini tuh cukup besar, sebut aja namanya Nina. Ada 3 lantai dan kebetulan anaknya juga seumuran sama anaknya Rani ya. Di situ tuh si Rani emang kasih pegang anaknya HP buat dihubungin. Nah awalnya si Farel ini tuh semangat banget buat kesana. Tapi baru malam kedua tiba-tiba dia nelfonin si Rani nih ibunya sambil nangis-nangis. Di situ Farel ngomong, "Mah, aku nggak mau tidur di kamar atas lagi. Di sini ada yang suka bangun malam-malam, tapi bukan Tante Nina, bukan juga Om Afi, suaminya." Di sini Rani sempat bingung pas dengar anaknya ngomong itu. Karena seinget dia di kamar atas itu tuh kamar tamu, persis di bawah loteng. Terus di sini kan Farel bukan tamu ya. Kenapa dia nggak tidur di kamar anak adiknya aja gitu? Tapi ya Rani di sini masih positive thinking aja lah. Dia mikir mungkin Farel tuh cuma takut aja karena beneran sendirian tidur di atas. Apalagi pas si Rani ini nyoba nelfon ke Nina, ke adiknya. Nina tuh cuma bilang kalau Farel ini kebiasaan tidurnya tuh tengah malam. Bisa jadi dia kecapean dan gampang kebangun lah gara-gara mimpi. Sampai akhirnya di malam berikutnya Farel nge-video call Rani lagi. Kali ini tuh lebih panik lagi dari sebelumnya. Dia bilang kalau dia tuh denger ada suara langkah kaki mondar-mandir di depan kamar dia. Terus lampu di lorong tuh beneran mati nyala gitu. Dan si Farel ini tuh beneran sampai nunjukin video call ke Rani. Dan emang beneran kejadian Moibi. Terus pas Farel jalan ngedeket ke arah pintu, kamera HP-nya tuh diarahin ke sela-sela pintu kamar. Di sini Rani kaget banget. Kata dia di ujung depan kamar anaknya ini udah ada sosok orang berdiri ngebelakangin terus diem aja. Tapi tinggi badannya tuh beneran gak mirip Nina atau bahkan Afi. Bahkan bisa dibilang posturnya terlalu tinggi buat manusia. Terus rambutnya tuh ngejuntai sampai nyentuh ke lantai. Nah singkat cerita, besokannya si Rani ini sempet marah terus nyuruh Farel buat tidur di bawah. Tapi kata adiknya nih si Nina, semua kamar tuh udah penuh diisi sama keponakan-keponakan yang lain. Lantai di bawah ini cuma sisa kasur di ruang tengah dan persis depan TV kalau si Farelnya mau. Tapi ya Farel tetap gak mau karena takut soalnya kasur yang dimaksud ini juga tetap ngarah ke arah lantai atas. Rani sempat ada keinginan buat nyuruh anaknya pulang. Tapi ngelihat mukanya Farel yang kelihatan masih pengen main sama sepupu-sepupunya, di situ Rani langsung gak jadilah. Dia cuma minta buat si Farel ini tidur dengan lampunya tuh nyala keadaannya, terus gak usah dikunci lah pintunya biar ngerasa aman. Pokoknya malam itu Farel tuh sempat ngirimin voice note ke ibunya. Intinya Farel ngomong, "Mah, pintu kamarku karena gak dikunci jadi suka tiba-tiba kebuka sendiri, padahal udah ditutup rapat." Terus Farel ngerasa kalau sering ada yang masuk, tapi gak kedengeran suara langkah kakinya. Jujur di sini si Rani ini udah mulai beneran khawatir sama si Farel. Sampai tiba-tiba masih di hari yang sama, persis tengah malam nih, gak ada angin, gak ada hujan, ada video call masuk ke HP-nya Rani. Dan itu dari Farel lagi. Tapi pas diangkat sama Rani, HP-nya kayak ditinggal anteng gitu aja, senderan ke tembok ngehadap ke pintu kamar. Di sini Farel coba dipanggil-panggil gak ngejawab sama sekali, tapi malah kedengeran suara ngoroknya. Berarti si Farel nih tidur dong. Terus siapa nih yang nelfon Rani di situ?
Dan gak lama dari situ pelan-pelan pintu kamar Farel tuh beneran kebuka Bi. Mirip sama apa yang diceritain sama Farel. Terus beneran ada kepala serba hitam gitu, rambutnya panjang, nongol kayak ngintip dari luar di sela-sela pintu gitu. Dan sosok ini pelan-pelan masuk ke kamar Farel. Dan pantas aja anaknya tuh gak pernah dengar suara langkah kaki. Soalnya sosok yang masuk ke kamarnya ini tuh beneran ngambang, kayak terbang gitu loh. Terus udah nih, pas sosok ini makin deket ke kasur Farel, teleponnya mati gitu aja. Si Rani nyoba buat telepon balik juga gak diangkat-angkat. Di detik itu juga Rani tuh langsung nyetir sendirian ke Bogor. Soalnya kebetulan suaminya tuh lagi dinas keluar kota. Dan sesampainya dia di Bogor sekitar jam 2:30 pagi, pas Rani nyamperin kamar Farel, dia tuh kaget soalnya di sana udah ada si adiknya juga, si Nina, lagi duduk di pinggir kasur sambil terus megangin tangannya Farel. Katanya Nina, dari awal tidur si Farel ini ngigo terus ngomong, "Jangan berdiri di situ, jangan masuk ya, jangan," gitu-gitu terus. Dan karena penasaran, Rani minta izin lah ke Nina buat pergi ke lantai atasnya, ke loteng, yang di dalamnya kebetulan tuh ada kamar kecil. Terus ada juga beberapa perabotan tua, terus jendelanya persis ngadep ke jalanan sepi. Dan pas Rani masuk ke loteng, katanya dadanya tuh terasa jadi berat banget, hawanya dingin, sama ada bau lembab yang tajam banget. Terus udah tuh, besok paginya si Rani langsung nanya lagi ke Nina, nanyain si kamar yang dipakai sama anaknya ini. Katanya emang kamar ini tuh udah lama kosong. Dulunya ini tuh kamar pembantu yang emang udah lama gak kepake, terus diganti jadi kamar tamu. Tapi sejauh ini gak ada yang berani tidur di situ. Soalnya katanya hampir semua yang pernah tidur di situ sering ketindihan. Nah, ngedenger itu si Rani jadi tambah marah dong. Dia gak terima lah kenapa anaknya dikasih kamar ini. Iya benar. Tapi si Nina nih cuma ngebela diri aja. Dia bilang, "Aku pikir karena Farel masih anak-anak, makanya gak mungkin diganggu." Anjir. Di sini intinya Rani mau langsung bawa pulang Farel, tapi besok. Dan karena masih ada waktu nginep semalam lagi, Rani minta Farel ini buat tidur di ruang tengah bareng dia. Rani di sini masih penasaran sama apa yang sebenarnya ngeganggu anaknya. Sampai persis di jam 2 pagi, tiba-tiba Farel nih jerit keras banget dalam tidurnya dia nih, sampai bikin Rani kebangun. Jadi dia ngigo-ngigo terus bilang, "Dia turun lagi mah." Di sini Rani refleks lah, langsung ngeliat ke arah tangga. Dan bener aja Bi, katanya di depan Rani beneran udah ada sosok bayangan hitam naik tangga sambil badannya tuh nunduk. Terus rambutnya tuh nyeret panjang di lantai, tapi ya kakinya gak ada, beneran ngambang terbang. Jujur gak tahu nih apa yang ada di pikiran Rani detik itu, tapi dia ini langsung lari ke arah tangga. Dan karena pas dia samperin itu kosong, tiba-tiba Rani mutusin buat naik ke lantai atas, bahkan sampai ke loteng. Dan sesampainya dia di loteng masih sama kondisinya, gelap, sunyi, dan tepat di sudut kanan loteng kelihatan ada kayak sosok orang berdiri gitu, tapi gak kelihatan nih wujud aslinya. Bahkan cermin yang ada di dekat situ aja tuh gak bisa mantulin badannya gitu, kayak goyang-goyang terus gitu. Rani pelan-pelan majuin langkah kakinya dia ngedeket ke sosok yang berdiri ini. Buat ngegambarin detailnya, kata Rani, sosok ini tuh beneran tingginya hampir setinggi langit-langit. Rambutnya panjang, kusut, nutupin wajah. Tangannya tuh ngejuntai ke lantai. Terus jari-jarinya tuh terlalu panjang untuk ukuran manusia. Badannya juga kurus dan kayak ngegantung dikit di atas lantai, gak nyentuh ke permukaan lantai gitu. Dan pas Rani ini ngeliat lebih lama, sosok ini gerak pelan muterin badannya, kayak sadar gitulah kalau si Rani ini nyadarin ada keberadaan dia. Tapi pas balik badan, si Rani ini kaget cuma bisa diem. Katanya si Rani, muka sosok ini tuh bukan kayak muka, cuma kulit pucat datar, gak ada mata dan gak ada mulut. Beneran gak kasat mata aja Bi. Rani mundur pelan, badannya udah gemeter, tapi tiba-tiba pintu kamarnya tuh kayak ketutup sendiri. Dan di detik itu juga Rani tuh sadar, kayaknya setan ini tuh gak cuma pengen nunjukin diri doang. Setan ini emang lagi nunggu, lebih tepatnya nunggu Rani buat ngucapin sesuatu. Dan tanpa sadar, pelan-pelan Rani ini tuh bisik bilang, "Maaf." Udah, abis itu pintu kamar kebuka lagi kenceng, angin terus langsung masuk kenceng banget. Dan sosok ini tuh langsung hilang gitu aja Bi. Dan pokoknya setelah malam ini, besokannya si Rani beneran bawa pulang Farel.
Dan selama 2 minggu setelahnya ini, katanya Farel masih sering kebangun tengah malam. Terus suka ngejerit-jerit ketakutan sambil setiap ngelewatin tangga dia selalu bilang, "Jangan berdiri di situ ya, ini bukan tempat kamu." Tapi ya untungnya gak ada gangguan yang seserem malam itu lagi sih. Intinya Rani cuma nitip sebagai orang tua kita tuh harus hati-hati aja. Mungkin selama ini kita pikir kita bisa ngelindungin anak kita, tapi ternyata ada hal-hal yang emang dasarnya tuh gak bisa kita sentuh. Atau itu tuh lebih besar kemungkinannya buat dialamin sama anak-anak kalian. Gue sih lebih lebih ada curiga kalau ini ulah si tantenya itu. Iya benar, karena dari awal ya kayak sengaja aja gak sih Bi ditaruh di kamar itu sama tantenya. Maksud gue walaupun si Rani juga gak ceritain secara detail ya kenapa si Farel tuh bisa ditaruh di situ sama tantenya, gue malah lebih curiga ke sana. Entah memang tantenya sengaja atau mau dijadiin kelinci percobaan, gue juga gak tahu sih. Ya biasanya apalagi kalau misalnya kita liburan tuh bukan ke tempat-tempat angker gitu. Contoh ya, kalau misalnya kita ke candi atau ke pantai apa, kita udah tau lah kalau itu pasti ada cerita angkernya. Nah cerita-cerita kita kan bukan ke tempat wisata alam yang kayak gitu loh, ya kan? Gue yakin tuh pasti masih banyak banget tempat-tempat kayak hidden gem gitu yang kelihatannya tuh nggak horor tapi ternyata horor. Mau nggak lo kasih tau ke kita tempat yang kayak gitu mana?